Halo semuanya, selamat datang lagi di Healthy Fikir Podcast. Kali ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang banyak bikin orang penasaran. Gimana sih caranya Aisyah Fikir bisa dikenal luas dan sudah dipakai oleh banyak wanita, bukan hanya dari lokal saja tapi internasional juga. Kita nggak akan membahas teori yang ribet-ribet, tapi kita langsung praktek nyata saja, langsung dari pemilik Aisyah Fikir. Siapa lagi kalau bukan Ibu Helga. Halo Bu Helga, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Nah sekarang nih kita mau ngobrolin soal pemasaran dari Aisyah Fikir nih Bu ya. Mhm. Teknik pemasaran yang dilakukan oleh Aisyah Fikir hingga sampai terkenal dan booming seperti ini. Silakan simak videonya sampai akhir karena di video ini bakal banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil untuk teman-teman di luaran sana yang sedang mengawali sebuah bisnis atau sedang bingung cari usaha mau bisnis apa. Nanti kita tanya langsung sama Ibu Helga. Oke Bu Helga, kita akan kasih pertanyaan dulu sedikit. Pertanyaan awal nih. Mhm. Gimana caranya atau strategi pemasaran apa sih sebetulnya yang dipakai oleh Aisyah Fikir yang kata orang di luaran sana nih eh, kita dengar-dengar ya itu katanya lembut tapi tajam gitu ya, kayak eyeliner yang mahal gitu, lembut tapi tajam banget, nyolok gitu ya. Oke, silakan Bu Elga. Lembut tapi tajam Lembut ya. tapi tajam. Aku juga nggak tahu ini persepsi kenapa bisa jadi lembut tapi tajam. Yang jelas sih kalau dari strategi gimana ya, dibilang ada strategi khusus sih mungkin belum saat ini. Tapi yang selama ini dijalanin kita sharing-sharing aja lah ya. Oke. Kalau untuk strategi sendiri balik lagi tetaplah satu, kita punya produk yang benar-benar jelas niche-nya. Jadi ketika kamu punya, produk yang segmennya jelas, niche-nya jelas gitu ya, perbedaannya jelas dibandingkan yang lain, jelas dari kompetitor tuh value-nya beda gitu, satu. Jadi Oke. pasti harus punya value yang beda dibandingkan kompetitor yang lain, Oke, gitu. value yang beda tuh ya. Oke. Value yang beda sih. Mungkin itu yang paling mencolok kalau misalkan dari Aisyah Fikir ya kan, kalau bisa dibilang udah jadi persepsinya ini udah terkenal lah, udah jadi pelopor produk kewanitaan natural, herbal yang mana komplit banget gitu dari segala macam perawatannya. Artinya orang juga di luar sana udah pada tahu ya produk Aisyah Fikir mah udah Gitu. udah booming lah Karena istilahnya udah kan. kuat banget sih si persepsi value yang tadi. Oke. Nah, itu nanti yang rencana kita mau bongkar nih. Itu yang rencana kita mau bongkar bagaimana strategi marketingnya buat apa, bikin Aisyah Fikir nih jadi betul-betul bisa, booming banget gitu loh. Mhm. Nah, oke. Itu tadi kita udah dapat ya sedikit informasi dari Ibu Helga bagaimana proses awal nih buat Mhm. marketing atau pemasaran dari produk Aisyah Fikir. Oke, sekarang kita lanjut lagi untuk pertanyaan yang kedua nih. Pertanyaan yang kedua nih. Jadi aku tuh pernah lihat tuh konten-konten Aisyah Fikir ya, Aisyah Fikir Ah. yang kontennya tuh mungkin ada beberapa kutipan tuh. Kutipan yang kalau saya bilang sih sebetulnya luar biasa banget sih ya. Itu tuh kutipan itu seperti ini, "Nggak usah malu ngomongin area kewanitaan, yang penting tahu cara merawatnya." Itu tuh kayak, apa ya, menenangkan tapi sekaligus bikin penasaran. Nah kutipan itu tuh sebetulnya ada makna seperti apa sih? Silahkan Bu Elga. Makna yang seperti apa? Sebenarnya itu lebih ke background history, brand historinya Aisya Fikir. Jadi historinya tuh memang awalnya ada Aisya Fikir karena kan selama ini perempuan atau wanita sendiri malu ngomongin masalah kewanitaan. Ya, Karena kan, asumsinya bahwa itu area privasi ya maksudnya. Nah, tapi di samping itu kita harus tahu bahwa area kewanitaan itu krusial banget. Jadi kamu harus benar-benar mengetahui persis, ilmunya seperti apa, terus, organ ini kayak gimana gitu ya. Sebenarnya kalau masalah, obrolan itu lebih ke brand history Aisyah sih. brand history, oke. Brand historinya, karena awal mulanya ada Aisyah juga karena ingin memberikan wadah khusus buat perempuan
Yang mana mereka itu wanita, tapi rata-rata malu kalau ngomongin kewanitaan gitu ya. Padahal kan kewanitaan tuh memang udah jadi bagian identitas diri kita gitu. Yang mana justru sangat krusial dan kita harus tahu persis merawatnya kayak apa, dampak-dampak yang terjadi seperti apa, resiko-resikonya seperti apa gitu kalau nggak dirawat dengan cara yang tepat. Makanya muncullah gitu ya opini perihal wadah untuk, konsultasi masalah kewanitaan biar nggak malu lagi, karena udah nggak zamannya lah. Itu mah udah hal lazim yang emang harus kita tahu persis ilmunya, nggak enggan lagi, nggak sungkan lagi, nggak malu lagi, karena ini bukan hal yang mempermalukan gitu, bukan gitu, Betul, malah betul. ini identitas kamu. Kalau kamu nggak ngobrolin itu ya justru aneh, berarti kamu nggak care ya sama perihal itu gitu. Malah yang ada di bayangan saya nih malah kebalik nih. Biasanya ke perempuan nih kalau ketemu sama perempuan nih terbuka gitu, seperti ini, seperti ini. Ternyata enggak juga ya, nggak Enggak seperti itu ya. juga, bahkan mereka malu ngobrol sama ibu sendiri nih. Misalkan mau nanyain sesuatu perihal organ intim, malu mau sama ibu sendiri gitu. Oh, Apalagi kalau misalkan sama suami, gengsi kan. gengsi. Nah, itu dia tuh. Makanya di sini nanti kita bongkar juga nih bagaimana caranya atau kita bakal tahu juga gimana nih Mhm. Aisyah Fikir nih membangun brandnya dan juga mengajak juga perempuan-perempuan yang ada di Indonesia nih untuk bisa apa istilahnya saling saling support gitu atau bahkan ada keluhan-keluhan apa bisa langsung ke Aisyah Fikir. Sebenarnya lebih ke mengedukasi sih. Jadi, karena kan ini hal yang gak lazim biasa orang obrolin ya. Dan kadang-kadang cewek juga nggak tahu seberapa penting gitu. Jadi pasti langkah awal ini kita lebih banyak mengedukasi perihal informasi kewanitaan. Jadi mereka udah mulai aware, mereka udah mulai care. Oke, berarti sangat membantu banget nih buat para perempuan Indonesia yang malu-malu curhat, yang malu-malu buat cerita sama siapa, Mhm. bisa konsultasi sama Aisyah Fikir. Nah, sekarang kalau saya perhatiin juga nih, banyak nih sekarang nih brand-brand di luar sana nih yang baru buka langsung Mhm. kejar semua platform sekaligus, gitu Iya. kan. Tapi kalau saya perhatiin untuk Aisyah Fikir sendiri tuh nggak seperti itu gitu. Jadi kayaknya fokus hanya di beberapa platform aja tuh. Nah itu kenapa tuh? Ada filosofinya atau emang harus seperti itu atau gimana tuh? Silakan Mbak Elga. Sebenarnya lebih ke strategis aja sih, karena kan itu hasil dari riset juga gitu, yang mana kalau memang masalah kewanitaan ini memang orang-orang yang benar-benar teredukasi lah. Bisa dianggap nih orang-orang yang pinter, orang-orang yang mulai care gitu ya, dan memahami persis maksudnya kebutuhan inti dari wanita gitu kan. Nggak Oke. cuman sekedar FOMO, pengen cantik, apa dan lain-lain. Tapi biasanya orang-orang yang memang sudah teredukasi, sudah memiliki pendidikan-pendidikan yang cukup mumpuni, mereka paham atas kebutuhan ini. Jadi setelah hasil riset itu kita memang mengkategorikan platform-platform yang kayaknya lebih cocok buat Aisyah Fikir tuh jalanin gitu di situ. Makanya kayak kita lebih milih orang-orang yang marketnya pakai Instagram gitu ya, yang rata-rata udah biasa baca bentuk-bentuk edukasi kan, informasi di Instagram. Lalu juga kalau misalkan untuk TikTok sendiri kan memang itu jadi sumber informasi yang dianggapnya sekarang paling cepat kan. Bahkan Paling kalau cepet, oke. anak-anak sekarang nih, bahkan staf-staf aku aja banyak yang nyari-nyari, kalau nyari berita, nyari apa tuh udah bukan lagi search Google, TikTok sekarang tapi ya. malah search-nya engine TikTok. TikTok kan gitu. Jadi ya kalau untuk perihal kecepatan informasi dan pencarian tertinggi itu memang di TikTok. Jadi kita main di TikTok gitu sih. Oke, berarti buat platformnya sendiri nih Aisyah Fikir nih fokus di TikTok gitu sama apa Shopee? Instagram, TikTok, dan Shopee. Shopee, Kalau Shopee oke. itu lebih ke funnel untuk kita interaksi langsung. Interaksi langsung. Mhm. Jadi ada 3 ya yang dipakai oleh Aisyah Fikir mungkin ya. Mhm Ada 3 mhm platformnya yang itu mhm. tadi sudah disebutin sama Bu Elga. Nah, terus intinya mungkin yang disampaikan sama Bu Elga nih dari beberapa platform itu yang punya atau bisa menyampaikan informasi yang ringan Mhm. tapi punya karakter gitu loh. Terus sekarang kalau kita ngomongin soal iklan nih, kita ngomongin soal iklan.
Nah kan banyak nih brand di luar sana mungkin ngomong nih, strategi pemasaran tuh yang dibayangin pasti langsung iklan gede, kita hire Aha. influencer mahal. Nah kalau Aisa Fikir sendiri menggunakan strategi itu atau tidak? Silakan. Advertising ya, kalau Advertising misalkan, digital advertising ini udah pasti pakai ya, pasti karena kan pakai. Oke. zaman sekarang memang udah jadi funnel terbesar lah untuk, pemasaran Pemasaran gitu kan betul. ya. Jadi udah pasti pakai, tapi memang kalau Aisyah ini lebih concern, pakai ads itu sebenarnya awalnya buat pengumpulan data, lebih ke Pengumpulan data. sana. Karena memang, kenyataannya kekuatan organik ya, maksudnya memang pemasaran yang dihasilkan langsung dari customer itu lebih kuat dibandingkan yang dihasilkan dari platform-platform advertising. Oke. Tapi kita butuh loh advertising gitu, buat apa? Lebih ke, jangkauan yang lebih cepat dan lebih besar, plus data yang lebih akurat, Oke. biasanya gitu. Jadi Jadi kayak nge-boost gitu ya? Kayak nge-push betul, plus datanya sebenarnya lebih akurat sih. lebih Jadi aku. bisa dipertanggungjawabkan dari, verifikasi data itu tuh real loh, market kita tuh kayak gini, Oke. behavior-nya tuh kayak gini gitu, Tuh. tipikalnya tuh kayak gitu, Jadi dari kelihatan situ tuh semua, kelihatan. kelihatan semua. Jadi, Oke. sumber data itu biasanya kita dapat dari hasil advertising, Oke, gitu. mantep banget ya. Planning atau perencanaan buat pemasarannya aja udah matang banget, makanya wajar ya kan bisa besar seperti ini. Nah, Tapi bukan dalam artian jadi, buang-buang budget iklan, iklan, oke. gitu. Oke, jadi teman-teman yang ngikuti podcast kita pasti dapat ilmu luar biasa lah. Ya, mungkin ini salah satu ilmu mahal juga nih, apalagi dibocorin langsung sama owner dari Aisyah Fikir. Oke, sekarang kita lanjut nih. Nah, awal mulanya kan Aisyah itu didirikan ya tadi, pertama pengen ngasih wadah, pengen kasih support, kasih, bentuk kepedulian sama para perempuan gitu. Lewat apa? Nah, lewatnya ini kita tuh memilih untuk menggunakan komunitas kita sendiri, baik internal ataupun eksternal, berkolaborasi dengan beberapa, komunitas lainnya juga, yang mana memang punya kegiatan khusus di, ranah-ranah masalah perempuan. Oke, jadi Biar apa ya, tujuannya tadi tercapai, tercapai pengen jadi wadah untuk perempuan itu tuh bisa, lewat komunitas. Oke, jadi komunitas. biar achieve lah ya istilahnya achieve. Iya, yang Wah, tanpa disadari malah jadi strategi marketing marketing. juga. Jadi bisa barengan ya, bisa barengan. Bener, Jadi contohnya mungkin lagi ngumpul-ngumpul gitu kan, ketemu iya. teman tiba-tiba ada yang nyeletuk, "Kamu udah cobain belum nih sabun Iya. Aisyah Fikir nih? Enak banget loh." Itu kan jadi Karena kan marketing juga kan ya? betul, karena kalau soal jualan mah gampang ya sekarang, maksudnya kita punya produk bisa dijual di platform mana aja, orang bisa lihat, orang bisa beli gitu. Tapi yang jadi challenge dan tantangan itu adalah gimana caranya customer kita itu bener-bener loyal dan mencintai brand ini gitu. Oke. Kalau kita, ya kata orang kalau nggak kenal ya nggak Ya, sayang, bener kan? jadi kayak pacaran dong ya? Jadi kayak Bener, pacaran harus iya setia nih ya? makanya Aisyahnya harus benar-benar mengenali market dan customer-nya. Customer-nya juga merasa ada benefit lah dari bukan cuman sekedar produk, tapi ya dari segi layanan tadi, wadah-wadah, kegiatan dan sebagainya dari Aisyah Fikir buat mereka, Oke, jadi support sistemnya ya, support sistemnya. Wih, gitu. mantep banget nih. Nah, kita lanjut, sedikit nih. Mhm, Kalau boleh jujur juga nih kalau saya perhatiin juga dari, video yang udah saya dapetin gitu ya atau teman-teman juga, kita lihat dari, Aisyah Fikir nih dari mulai packaging, mhm, tone warna, gaya, caption semua juga kelihatan betul-betul, rapih banget gitu kayak compact banget gitu. heeh, Nah itu juga mungkin salah satu strategi, pemasaran kali ya atau emang mhm. sudah dirancang seperti itu dari awal? Dirancang dari awal sih sebenarnya enggak ya. Ini kan karena hasil dari adaptasi terus-menerus. Jadi awalnya dulu belum banyak yang namanya, kompetitor atau misalkan orang yang jual produk sejenis dan sebagainya. Jadi kita jualan hanya sekedar jualan, "Oh cukup nih bisa pakai kemasan seperti ini kita jual, orang kerasa benefit-nya clear," gitu. Oke. Tapi akhirnya tadi balik lagi ke challenge gimana caranya untuk, para customer nih sangat
mudah mengenali kita Oke, jadi dari secara tahu visual. ya, Karena kan sekarang semua informasi melalui visual ya iya betul. rata-rata gitu. Hampir semua malah. Heeh, nah makanya seiring berjalannya waktu dan ini juga hasil dari, adaptasi gitu dari tahun ke tahun ya kita akhirnya aware bahwa nggak cuman cukup sekedar produknya bagus, tapi ya brand-nya juga harus cepat dikenal gitu. Melalui Oke, apa ya, salah satunya visual. visual, Jadi orang betul. tanpa sadar sekarang kalau lihat Burgundy itu nih, Aisyah Aisyah langsung, banget oh iya, ya ciri khas ya, ada gitu. ciri khasnya gitu. Ada ciri khasnya baik dari warna atau misalkan tampilan-tampilan siluet apalah gitu ya. Oke. Nih teman-teman ya, mantep banget ya. Jadi kita secara tidak langsung nih kita bongkar sebetulnya strategi pemasaran Aisyah Wiker nih seperti apa. Mungkin spesial buat teman-teman yang tonton video ini. Nah, tapi ini kalau kita perhatiin juga ya, sekarang kan serba cepet nih segala sesuatunya Nah, nih ya. Jadi serba bergerak dengan cepat gitu kan. Dan untuk brand-brand baru nih istilahnya malah yang brand-brand yang punya sisi hangat nih. Yang mhm, punya sisi hangat tuh sebetulnya yang betul-betul mudah buat diingat oleh orang lain gitu kan. Nah, mhm. sebetulnya kalau Aisyah sendiri tuh masuk ke sisi mana nih brand yang hangat dengan packagingnya tadi, atau emang punya cara lain supaya orang bisa nginget brand Aisyah ini dari apanya, misalkan wanginya atau apa tuh, atau hal lainnya gitu. Apa enggak? Silahkan Bu Aga. Kalau memang untuk produk yang memang udah customer beli ya, orang beli itu pasti dia akan sangat mudah mengingat lah. Dari mulai segi wanginya, teksturnya gitu ya. Dan lainnya tuh udah Aisyah emang punya aroma-aroma sendiri Ada ciri gitu. khas Ada sendiri ciri gitu ya? khasnya pasti gitu dan orang Oke. juga udah tahu kerasa banget apalagi aroma, yang mencerminkan natural dan alami itu jelas lah kalau produknya Aisyah di segala macam. Tapi kalau misalkan untuk orang yang belum nih, belum tahu atau belum pernah beli Belum gitu pernah kan, nyobain ya? belum pernah Belum pernah nyobain. nyobain. Nah, kita tuh pasti, berusaha buat, memperkenalkan diri itu sebagai, ya tadi pertama ya pelopor di bidang ini, terus udah kayak gitu juga kita kan pakai expert-expert ahli-ahli ya Ahli-ahli di di bidangnya ya? baliknya, di bidangnya ini. Jadi memang Aisyah ini dibimbing lah. Oke, Dibimbing, dipantau oleh para ahli. Jadi nggak bisa tuh sembarangan ngeluarin informasi kalau nggak valid, ya betul. kan Tiba-tiba gitu. jalan gitu kan? Tiba-tiba jalan nggak mungkin. Oke. Jadi dari, segi validasi keilmuan atau informasi itu jelas. Terus lagi yang lainnya juga kalau misalkan Aisyah ini kan jelas ya, kita ini pengen banget, menunjukkan tuh kepedulian dan perhatian kita terhadap kondisi perempuan sekarang. Oke. Jadi semua bentuk aktivasi, informasi gitu ya, dan ke ilmu-ilmu yang disampaikan pasti ya, harapannya tuh nyampe di penerima, informasinya tuh ya kita bahwa ini kita peduli. Tingkat humanity-nya tinggi Oke. gitu. Itulah Luar yang biasa. aku rasa yang mungkin nggak semua brand itu punya gitu. Makanya mungkin Aisyah tuh lebih dikenal sebagai temen ya Temen, oke. dibandingkan brand. Jadi kalau kadang-kadang aja sampai gini, orang tuh nyari bukan Aisyah Fiker, tapi nyarinya Minsa. Means saking saking orang taunya dengan nama itu ya. Iya Saking orang gitu. taunya nih. Wah, luar biasa ya, keren banget. Episode kali ini nih berasa kayak belajar gitu loh. Belajar strategi marketing yang bisa dibilang mungkin expert ya, gitu ya. Jadi kalau kita rangkum dari pembahasan dari awal nih, untuk strategi pemasaran Aisyah Fikir tuh yang awal tuh adalah edukasi sebelum jualan. Mungkin seperti itu ya, Betul. edukasi sebelum jualan. Lalu yang kedua itu pilih platform yang cocok. Jadi tidak semua platform harus dijalani gitu kan. Hmm, Lalu yang ketiganya adalah iklan cerdas, tapi efisien gitu ya. Tidak mengeluarkan budget terlalu besar, tapi tahu apa kebutuhan si customer. betul. Lalu yang keempatnya lagi bangun komunitas yang hangat, artinya ada forum ya, ada forum. Lalu yang kelima itu ada konsistensi visual dan karakter. Dan yang keenam sentuhan manusia di setiap interaksi.
Oke, jadi saya dapetin ini semua tadi dirangkum saya catat, Bu, karena ini Keren ilmunya luar biasa. catatannya. Nah, untuk teman-teman yang dengar atau yang lihat video ini juga, wah kalau nggak dicatat nyesel deh. Ini ilmunya juga luar biasa nih. Siapa tahu teman-teman buka brand atau ingin coba usaha juga kita udah dapat ilmunya langsung nih. Kalau teman-teman memang mau, masuk ke dunia usaha ya, dunia bisnis, ya pertama lakukan aja, jangan terlalu banyak overthinking karena pada dasarnya akhirnya kita belajar sambil berjalan. Itu tuh yang paling aku rasain tuh yang paling berasa itu adalah belajar sambil Sambil berjalan. berjalan Oke. gitu. Tapi di samping itu, sebelum memulai pastikan kamu benar-benar memiliki ilmu dan data yang cukup biar apa meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin nanti akan terjadi di kemudian hari waktu. Oke. Nah, jadi kamu lakukan riset, benar-benar mendalam produk apa sih gitu yang benar-benar dibutuhkan masyarakat saat ini, yang serapannya besar gitu ya, dan gak cuman sekedar trending-trending aja, tapi emang ini dalam jangka waktu yang panjang, Oke, biar usaha kamu setuju juga banget. gak sia-sia kan, gak pengen cuman usaha sebulan 2 bulan karena FOMO gitu kan. Betul, setuju banget. Nah, terus juga kalau memang pengen step by step nggak masalah, yang penting kamu, melakukan, mulai dari yang kecil, yang penting kamu mulai gitu ya, nggak banyak nunda-nunda, nggak banyak overthinking, karena pada akhirnya itu, eee, action yang konsisten tuh yang perfect, Oke, bertahap tapi ya, secara bertahap, bertahap. yang penting kamu konsisten, pasti nanti nemu jalannya dan tahu caranya. Oke. Kalaupun misalkan nanti kamu gagal di pertengahan, itu hal yang biasa, namanya pengusaha trial error itu adalah kurikulum. Kurikulum, betul. Wah, ilmu mahal nih. Iya, dan gimana juga kalau pengusaha yang sukses kan memang awal mulanya dari bukan karena mereka lebih pintar, tapi karena mereka mencoba lebih banyak dan sudah gagal lebih banyak juga. Gagal lebih banyak. Gagal lebih banyak, Gagal jadi lebih mereka banyak. mengambil langkah lebih cepat gitu dibandingkan yang belum. Oke. Udah gitu, apalagi ya, yang jelas sih anggap aja kalau gagal itu kayak biaya sekolah lah. Iya, biaya sekolah. Jadi seakan-akan kalau gagal ini akan dapat pembelajaran baru mungkin seperti itu ya. Gitu. Oke. Terus yang pasti, ada lagi mungkin kayak disiplin. Jadi disiplin itu sebenarnya lebih penting daripada cuman motivasi. Terus lanjutannya mungkin kamu harus benar-benar masuk ke dunia ini tuh harus disiplin. Jadi dibilang orang kerja lebih disiplin gitu ya, lebih lebih tepat waktu, apa scheduling apa, justru kalau di bisnis tuh jauh harus lebih disiplin Lebih gitu. luar biasa Harus effortnya lebih gitu kan. effortnya luar biasa, kalau kerja mungkin cuma 8 jam sehari, tapi ya namanya kalau kamu udah masuk ke dunia bisnis ya mungkin bisa 12 24 jam, jam, 24 jam. 12 jam, 20 jam, kita nggak pernah tahu. Tapi disiplin itu lebih penting daripada motivasi. Oke, Gitu, dan setuju yang banget. jelas kamu harus fokus sama value ya, daripada yang tadi mungkin cuman sekedar FOMO-FOMO atau viral gitu, tapi sebenarnya value lah yang menumbuhkan kepercayaan, udah kayak gitu juga, kepercayaan, kualitas, dan itulah investasi jangka panjang kamu. Oke, setuju banget. Gitu, jadi fokus sama value bukan cuman sekedar viral, Viral, oke, gitu. setuju banget. Dan wajib jaga niat dan koneksi baik. Ingat, namanya bisnis itu bukan sekedar cuman produk yang bagus, tapi orang pun sekarang akan jauh memperhatikan karakter kamu, pribadi kamu gitu. Jangan sampai cuman karena masalah sepele bisnis kamu hancur, karena reputasinya hancur, ngebela-belain pengen sales besar dengan segala macam cara ya. Tapi mengorbankan sesuatu yang jauh Tapi lebih besar gitu ya. mengorbankan sesuatu yang lebih besar, sayang kan gitu. Jadi ingat harus jaga niat, tetap jaga relasi, komunikasi yang baik, dan reputasinya juga tetap harus dijaga. Dan lagi yang namanya mindset bertumbuh tuh penting buat yang namanya pengusaha. Oke. Jadi mindset yang bertumbuh itu wajib ya, kalau kita nih
di bidang yang harus terus belajar, nggak ada ceritanya teorinya berakhir di situ. Harus continuous ya, harus Harus continuous. continuous, Harus harus cepat continuous. beradaptasi dan sebagainya. Mungkin itu sih kalau misalkan buat yang baru mulai, jadi kamu mulai aja dulu, jalanin sebaik-baiknya, insya Allah nanti semuanya pasti ada jalan. Di podcast ini kita dapetin langsung ilmunya dari yang sebagai pelaksana langsung gitu kan, luar biasa. Tapi kalau kita perhatiin dari Aisyah Fikir sendiri ini kan usaha udah lumayan lama nih. Dari mulai awal sampai ketemu titik mungkin di mana di situ struggle ya, di mana orang lain tidak bisa bertahan dengan suatu keadaan, malah Aisyah nih bisa bertahan di selain itu juga faktor lainnya saya lihat nih untuk yang menjalankan Aisyah Fikir nih kan tidak terlalu banyak ya. Terlalu banyak, tapi semuanya kok bisa dikerjain gitu. Itu kayaknya ada rahasia juga tuh. Ada rahasia juga. Nah, kalau boleh nih di podcast ini bisa bocorin dong sedikit apa sih sebetulnya rahasia di balik itu semua supaya nih teman-teman juga bisa jalanin bisnisnya dengan cara atau strategi pemasaran yang seperti dilakukan oleh Aisyah Fikir. Boleh, dan mudah-mudahan dikasih ya. Oke, silakan Welga. Bahaya banget ini pertanyaannya. Tapi emang sih aku juga kadang-kadang amazed ya mikirinnya. Dari tahun ke tahun kan kondisinya sekarang tuh nggak mudah ya. Apalagi dalam kondisi ekonomi zaman now lah. Pasti semua pengusaha dan yang punya brand dan sebagainya pasti menjalani challenge setiap tahun tuh kok berat banget ya gitu. Ada yang kuat, ada yang tidak kan Ada gitu. yang kuat, ada yang enggak, yang banyak juga disayangkan juga kan banyak brand besar yang akhirnya Gulung salah tikar. strategi, gulung tikar dan sebagainya gitu. Emang kita harus pinter-pinteran sih zaman sekarang. Oke. Dalam artian apalagi efisiensi dan efektivitas itu tuh penting banget dalam suatu usaha gitu saat ini di zaman ini ya kan. Itu sangat penting banget ya. Penting banget strategi itu dimana yang kita tuh harus cepet-cepet bisa pindah perahu lah, mungkin yang tadinya perahu besar harus ke poci-poci kecil gitu Tapi kan. ujung-ujungnya nanti perahu besar lagi Tapi juga. nanti harus perahu besar. Yang penting apa? Yang penting bisnisnya selamat dulu. Karena kan yang kita tuh jantungnya kan bisnisnya. Bisnis betul, Gitu betul. kan. Kalau bisnisnya nggak jalan ya udah clear semua, nggak ada harapan gitu kan. Stokeran dong ya. Betul. Tapi kalau misalkan bisnisnya masih bisa diselamatkan, ya pasti nanti awak-awak di dalamnya juga masih bisa kita selamatkan kan gitu. Caranya gimana? Aduh. Apa tuh caranya gimana tuh? Gimana tuh caranya? Sebenarnya nggak tahu ini aku share aja. Nanti kalian pelajari sendiri. Tapi selama ini tuh kenapa Aisyah Fikir bisa bertahan di masa sulit pun kayak gimana ya sekarang? Ya karena AI Money Lab. Hah? Udah itu AI Money Lab. Oke. Jadi kita dapat bocoran yang luar biasa nih. Kita dapat bocoran yang luar biasa langsung dari Aisyah Fikir. Jadi buat teman-teman yang nonton podcast ini juga tadi sudah disebutin, cuma saya juga lupa tadi apa ya. Mungkin teman-teman pokoknya ulang aja lah video ini, cari apa yang tadi sudah dikasih tahu sama Ibu Helga. Dan teman-teman di luaran sana juga jangan takut untuk memulai usahanya. Langsung saja start dan mulai. Oke, kita langsung closing aja podcast kali ini. Next minggu depan kita akan kembali lagi tetap bersama Ibu Helga ataupun tamu lainnya. Mudah-mudahan Ibu Helga masih punya waktu juga buat podcast ini. Dan terima kasih sudah memberikan informasi yang luar biasa, sudah datang ke sini juga memberikan informasi yang spektakuler. Oke Bu Helga, sekali lagi terima kasih banyak dan bye-bye.